Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Melanjutkan ini ya, pembahasan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini bukan untuk uji prasyarat analisis ya. Jadi kalau kamu menggunakan statistik parametrik seperti uji korelasi produk momen, maka kita perlu memastikan bahwasanya prasyarat itu dipenuhi sehingga kita layak atau kita diperkenankan menggunakan rumus korelasi produk momen yang merupakan salah satu dari statistik parametrik ya. Jadi uji prasyarat analisis ini untuk korelasi ya, untuk korelasi BBM ya minimal 2 lah. Kalau bisa nanti ditambahkan lagi ada uji hidrofobisitas, tapi untuk sementara 2 dulu berdua. Yang pertama adalah uji normalitas. Revan masih ingat uji normalitas itu maksudnya apa? Yang kedua uji linearitas. Isma gimana? Masih ingat? Uji normalitas itu apa maksudnya? Terus uji linearitas itu apa maksudnya? Ya, yang lain coba yang lain biar lebih kuat pemahaman kamu tentang uji prasyarat analisis. Ya, gimana? Normalitas. Ya, apa itu uji normalitas? Uji yang untuk mengecek apakah data itu berdistribusi normal. Oke, mengapa harus dicek datanya? Data yang berdistribusi normal itu datanya sebagai apa sih? Data yang penyebarannya tidak jauh di sekitar garis linier. Oke. Terus biasanya data yang yang jauh penyebarannya itu apa? Data yang seperti apa? Sebutannya apa sebenarnya? Outlier. Bahasa kita apa? Bahasa kita pencilan. Ya, jadi dia itu mencil, mencil, tidak berada di kerumunan. Jadi data yang nanti kita gunakan untuk kita analisis ya, maka kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa data tersebut lolos dari uji normalitas. Bagaimana cara melakukan uji normalitas? Masih ingat? Bagaimana caranya melakukan uji normalitas? Apa yang digunakan untuk menguji normalitas data kita? Alibi ya? Loh, kok nggak ada yang tahu? Data, iya data variabel X dan Y itu kan masing-masing harus dicek dulu datanya normal atau enggak, data berdistribusi normal atau tidak. Nah, kamu kalau mau menguji data itu berdistribusi normal atau tidak, uji statistik yang dipakai apa? Ya, apa? Uji statistiknya yang dipakai apa?
kamu kok bahas poin bicara sama KR20 itu ya. Enggak. Produk momen itu sudah analisis korelasinya. Ini uji statistik sebelum dilakukan analisis yang memastikan data berdistribusi normal. Jadi yang bisa dipakai, yang diandalkan untuk uji normalitas adalah rumus Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov. Belum tahu kayaknya, Pak. Belum tahu. Udah. Atau kamu pakai yang weak itu yang lemah. Yang lemah itu ya Shapiro-Wilk. Nah ini kita perhatikan dulu yang linearitas. Tapi kamu saya ingatkan dulu, uji linearitas itu untuk apa? Jadi data yang kita peroleh itu kok harus diuji dulu linear atau tidak linear? Apa yang dimaksud data atau ya apa yang diinginkan dari uji linearitas? Untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel atau lebih secara signifikan, linear atau tidaknya. Apa ya tadi? Gimana tadi contohnya? Untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel atau lebih secara signifikan, linear atau tidaknya. Suatu variabel. Ya, bisa. Jadi menentukan pola hubungan di antara variabel. Oke, jadi menentukan pola di antara variabel. Pola maksudnya pola apa? Pola hubungan ya. Pola hubungan di antara variabel. Kalau kita sudah punya X, punya Y, teoretik secara teoretik ya, secara teori itu kita memang sudah diberitahu bahwasanya X itu mempengaruhi Y, keimanan misalnya. Ini seandainya variabel X-nya itu keimanan. Keimanan itu mempengaruhi kejujuran. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi pula kejujuran seseorang. Teoretically, secara teori begitu. Tetapi ketika kita mendapatkan data di lapangan, sebetulnya kita belum tahu antara X dan Y itu hubungannya itu yang mana yang jadi independen, yang mana yang jadi dependen. Kalau yang secara teori itu kan kita tahu X ini atau tadi keimanan itu adalah variabel independen atau variabel bebas, ya kan? Sementara Y itu adalah variabel terikat, variabel dependen. Tapi ketika kita mendapatkan data di lapangan sebelum diuji linearitasnya, maka pola hubungannya itu seperti ini. X itu bisa mempengaruhi Y, tapi juga Y kemungkinannya juga bisa mempengaruhi X. Jadi di sini belum nampak, belum dapat diketahui mana yang variabel independen, mana yang variabel dependen, mana variabel bebas, mana variabel terikat. Coba sudah menjadi kan sudah menjadi variabel bebas, sudah menjadi Y kan sudah menjadi variabel terikat. Ya ini simbol sementara sampai nanti kemudian dipastikan linearitasnya. Nah, kalau di teori memang kita ingin membuktikan teorinya begini, itu nanti terbukti enggak? Uji hipotesisnya itu membenarkan enggak
teori seperti ini. Nah, karena itu terlebih dahulu dilakukan uji linearitas. Nah, fungsi uji linearitas adalah ya untuk menentukan pola hubungan. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan ada pengaruh X terhadap Y, tapi ternyata yang mempengaruhi itu sebaliknya, Y terhadap X. Nah, itu jadi nanti kesulitan kita memberikan rekom. Misalnya kita berikan rekom kepada sekolah, para guru jika ingin kejujuran siswa itu tinggi, maka keimanannya harus diperkuat. Buatlah program-program yang memperkuat keimanan supaya anak didik kita itu jujur, tidak ada curangan, tidak ada korupsi macam-macam. Nah, tapi ternyata kok hasilnya sebaliknya. Nah, itu kan berarti rekomendasi kita salah. Nah, kita tentukan pola hubungan di antara variabel X dengan Y itu dengan uji linearitas. Nah, karena itu kemudian coba ini kita praktekkan uji linearitasnya. Saya kebetulan sudah memfoto buku yang saya punya di rumah itu. Ini bukunya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana cara untuk melakukan uji linearitas. Jadi di sini uji linearitasnya itu dibantu menggunakan SPSS. Nah, adapun nanti caranya ketika data sudah dimasukkan di variabel di mana itu di SPSS, maka yang dilakukan adalah klik analyze, terus compare main, terus main, terus Y dan Z-nya itu dimasukkan. Yang mana yang independen, yang mana yang dependen, nah, itu kemudian diklik di masing-masing lokasinya di sini. Kalau Y kan berarti dependen ya. Nah, di sini simbolnya Z. Nah, Z-nya ya ditaruh. Mungkin ini X gitu ya. Nah, itu kemudian kita sudah masuk di sini. Nanti kemudian dipastikan seperti ini. Baru kemudian di sini ada test for linearity, itu diklik. Ya, test for linearity-nya diklik. Nah, sekarang coba kita buka, nanti kita lihat bagaimana sih hasilnya. Data yang mau kita gunakan, data hasil ini nanti kita pakai yang X dan yang Y. Kita klik variable view, kita klik X-nya itu apa, bagaimana, terus Y-nya kita buka, dapat belum nama variabelnya. Nah, berikutnya kita copy X-nya, skor total yang dimasukkan. Berikutnya Y-nya kita ambil, terus kita copy. Oke, berarti sudah siap. Klik analyze, klik compare main, terus main. Keimanan itu independen ya.
kejujuran itu dependen. Jadi di sini tuh variabel bebas, ini variabel terikat. Terus kemudian apa yang diminta? Option. Coba dilihat option. Oke, main number of case standard deviation tadi sudah. Nah, tinggal ini aja yang diklik. Test for linearity. Jadi ini untuk uji linearitas. Terus continue. Kayaknya sudah nggak perlu yang lain-lain. Coba langsung diklik oke. Oke, jadi sudah kita hasilkan output dari SPSS untuk uji linearitas. Di sini nama tabelnya itu tabel ANOVA. Tapi sebetulnya di sini digunakan untuk menguji linearitas. Jadi yang diambil adalah data di tabel ANOVA tadi ini yang diambil berdasarkan bukunya adalah deviation from linearity. Coba lihat lagi. Oke, ya benar. Jadi yang diambil adalah data yang ada di kolom deviation from linearity. Oke, deviation from linearity. Dan yang mana yang dipakai? Nah, kita lihat di sini. Jika nilai sig atau signifikansi pada definisi lebih besar daripada 0,05 maka dengan adalah linear. Oke, berarti di sini kita lihat nilai signya berapa yang di sini. Oke, kita cek. Nah, di sini kelihatan deviation from linearity pada nilai signya itu adalah 0,845 sesuai dengan kriteria. Jadi kamu harus tahu kriterianya. Kriterianya ini yang dipatokan. Jika nilai sig di deviation from linear lebih besar maka linear. Jika lebih kecil maka tidak linear. Pertanyaannya, data ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Artinya apa kalau lebih besar? Berarti sudah diketahui bahwa data yang diperoleh di antara variabel di antara variabel X dan Y itu adalah datanya bersifat linear. Artinya sudah diketahui bahwasanya memang X ini yang mempengaruhi Y. Nah, gitu. Kalau tidak linear, kita tidak bisa mengatakan X yang mempengaruhi Y. Nah, gitu. X itu yang menjadi variabel dependen dan Y yang menjadi variabel independen. Nah, itu paham ya? Jadi sangat mudah kalau kita menggunakan SPSS untuk mengetahui hasil dari uji linearitas. Jadi operasi statistik uji linearitas sudah bisa kita lakukan, tidak sulit karena hanya memasukkan data di SPSS kemudian klik yang tadi. Oke, itu yang uji apa tadi? Linearitas ya. Nah, saya kemarin sebetulnya sudah mempraktekkan uji normalitas. Uji normalitas kemarin itu analyze terus apa? Scale ya? Bukan ya? Yang mana? Tetap yang mana? Ada yang tahu? Enggak ada. Wah, lupa ya. Berarti buka lagi. Analyze deskripsi statistik. Gimana? Analyze, ya, terus deskriptif, terus explore. Explore, Dependent list. dependent list, Terus
buaan. Terus apa ya? Yang mana? Plot di sini normalitinya checklist, oke, continue. Nah, kita sudah memperoleh tes normalitas. Kalau kemarin kan hanya satu variabel yang saya praktekkan. Ini sudah langsung dua-duanya kita masukkan lagi. Jadi kalau hasil SPSS yang atas tadi ini linearitas, langsung kemudian ketika kita operasi yang normalitas itu sudah tampil di bawahnya. Nah, di sini kita kelihatan hasil uji normalitas menggunakan rumusnya Kolmogorov-Smirnov. Ini ya. Nilai keimanan itu adalah 0,200, nilai kejujuran adalah 0,200. Kriterianya kemarin seperti apa? Nah, jika nilai signya itu lebih besar daripada 0,05 maka dinyatakan datanya normal. Gitu ya? Dua-duanya sama ini nilai signya. Ini yang Shapiro-Wilk ini juga bisa digunakan. Sebetulnya kamu misalnya kok kalau mau Kolmogorov-Smirnov itu nggak ada, kamu bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Tapi karena Kolmogorov-Smirnov ada, ya udah pakai yang Kolmogorov-Smirnov saja yang nanti ditampilkan sebagai uji normalitas yang kamu lakukan. Sudah clear ya? Bagaimana cara melakukan uji normalitas dan uji linearitas? Ya. Nah, berarti kamu nanti itu ketika menyajikan data yang kamu peroleh itu ada di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan ya. Tapi yang A itu kalau hasil penelitiannya itu kamu ini ya, satu itu X, dua itu Y. Nah, ketika XY, nah itu kan kamu sudah punya datanya hasilnya. Nah, kamu sebelum hasil itu kamu taruh di bawah. Di awal kamu jelaskan dulu sebelum peneliti melakukan analisis data. Menggunakan uji korelasi product moment, uji korelasi PPM, Fusion Product Moment Version, maka terlebih dahulu peneliti melakukan uji prasyarat analisis, yaitu normalitas, uji normalitas dan linearitas. Satu. Nah, kalau ini satu ya, berarti ini satu berarti kan, berarti A kecil. Ini kan A besar ya. A kecil. Uji normalitas. Nah, tampilkan datanya. Uji normalitas kamu, data yang diperoleh dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, diketahui data variabel keimanan mendapatkan nilai sekian. Sesuai kriteria, jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi normal. Nah, begitu. Begitu pula untuk variabel Y, variabel apa itu kejujuran, data yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,00 sesuai kriteria bahwa jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi normal. Nah, itu ya. Uji linearitas sudah uji normalitas sudah kamu paparkan. Dua-duanya karena masing-masing uji normalitas itu sendiri-sendiri variabel X-nya, variabel Y-nya. Tapi kamu sebut variabel keimanan, variabel kejujuran. Nah, ini tadi kan uji normalitas. Nah, sekarang B, uji linearitas. Untuk
mengetahui pola hubungan di antara dua variabel di atas, maka peneliti terlebih dahulu melakukan uji linearitas. Data yang dihasilkan dari uji linearitas adalah data yang diperoleh dari deviation from linearity, di mana nilai yang diperoleh sebesar 0, sekian berapa tadi itu? 0,9845. Berdasarkan kriteria, jika nilai sig dari deviation from linearity lebih besar daripada 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan di antara dua variabel adalah linear. Nah, begitu. Apa sekali ya? Kalau pakai tabel lama enggak, Pak? Ya boleh, tabelnya itu dikopikan. Ini bukan, Pak. Ya, ini saja untuk yang linearitas. Untuk yang normalitas ini tes of normality. Ya, ini untuk yang linearitas taruh di B, untuk normalitas taruh. Linearitas juga dua ya. Ya, kalau linearitas enggak. Kalau linearitas itu kan mencoba menemukan pola hubungan di antara dua variabel, ya, otomatis satu. Tapi kalau normalitas, masing-masing variabel diuji normalitasnya. Sehingga kemudian, walaupun tabelnya kamu satukan juga nggak apa-apa, tapi kamu sendiri kan juga boleh. Misalkan ya, ketika kamu melakukan uji normalitas, itu kok sendiri-sendiri, misalnya begini, analyze, terus kemudian deskripsi statistik, explore, ini kamu keluarkan satu, ya kejujuran yang kamu keluarkan. Maka kemudian ketika kamu oke, nah hasilnya hanya satu ini. Nah, boleh kamu masih ketika menyajikan satu-satu itu dengan kopi ini satu, terus berikutnya kopi yang berikutnya satu. Misalnya saya lakukan lagi yang ini ya, klik analyze, terus kemudian deskripsi statistik, explore. Nah ini saya ganti, saya kembalikan, terus kejujuran saya masukkan. Ini kayaknya tadi masih betul. Oke, terus kita oke kan. Nah sehingga kemudian kita peroleh tes normality dari kejujuran itu ini. Nah kok ini di copy di sini. Jadi uji normalitas kamu boleh menampilkan dua tabel ini ya, tabel masing-masing untuk variabel x sendiri, variabel y. Tapi kalau untuk uji linearitas ya hanya satu tabel, karena memang kecuali kamu punya variabelnya itu ada 3, x1 dengan y, x2 dengan y. Nah itu mungkin nanti butuh dua kali uji linearitas, gitu ya. Ada yang bingung? Kalau uji normalitas itu nggak bisa dijadikan satu. Maksudnya dua yang ada. Tapi yang penting penjelasannya clear. Bahwasanya uji normalitas untuk variabel keimanan itu mendapatkan skor yang nilai signya sekian berdasarkan kriteria. Nah, terus kemudian dilanjutkan lagi. Adapun uji normalitas untuk variabel kejujuran itu mendapatkan nilai sig ya berdasarkan kriteria. Nah, lanjut. Oke, paham ya? Ada lagi? Kalau nggak ada pun bisa di